Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri Ramadan. Alhamdulillah alladzi akramana bi lailatul qadr. Alhamdulillah alladzi akramana bi nuzulil Qur'anil Karim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah dan mendapatkan manzilah, derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasanya di sore hari ini kita belajar tentang berpuasa. Kita sudah masuk di dalam bab adabus siyam, tentang adab berpuasa. Kita penting, kita harus punya adab di dalam puasa. Selain menahan lapar dan haus, tak makan dan tak minum, maka perlu kita akhlak. Dan beliau Kiai Musannaf ini menjabarkan tentang akhlak berpuasa jauh lebih banyak. Penting ini kita akhlak. Bahkan Al-Imamuna Al-Malik radhiyallahu anhu, imam kita adalah Imam Malik. Ini adalah beliau berkata, al-ilmu itu adalah qalmilhi wal akhlaq itu adalah at-taqiq. Beliau sampai memberikan fatwa seperti itu tentang pentingnya akhlak. Ilmu itu bagaikan milhi, bagaikan garam, dan akhlak itu adalah at-taqiq, bagaikan kelepung. Tatkala kita membuat roti, coba tatkala kita membuat roti, gelepungnya sama garamnya itu lebih banyak mana? Takarannya berapa? Coba. Tepungnya mungkin 1 kilo, garamnya mungkin hanya setengah sendok kecil mungkin. Tidak ada 1 on, tidak ada 1/4 on. Coba. Itulah takarannya. Itulah para ulama-ulama begitu mementingkan akhlak. Nomor 1 akhlak. Iblis sangat tekun ibadahnya, tapi kalau tidak punya akhlak, ada kedengkian di dalam hatinya, ada kesombongan di dalam hatinya, tidak mau untuk patuh kepada Allah, untuk sujud inhina kepada Nabi Adam alaihissalam, maka dia akan menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Adab, insaf kita, adab kita, baik kita. Dan sekarang kita memasuki adab puasa. Yang bagi lisaim, Kiai Musannaf berkata, yang bagi lisaim, seharusnya lisaimi, bagi orang yang berpuasa, ayakuffa, dijaga, ayakuffa, untuk dijaga lisanahu, lisannya dijaga. Jadi ada niat di dalam hatinya untuk menjaga lisan. Berpikir sebelum berucap itu, berpikir ini ucapan menyakitkan orang lain ataukah tidak, menyinggung perasaan orang lain ataukah tidak.
Ini ucapan-ucapan adalah ucapan sombong ataukah ucapan merendah? Dipikir. Intinya lisan ini jangan ceplas-ceplos. Ini dijaga, ini lisannya. Lisan ini ya. Ini saghir. Jirimnya ini saghir. Saghiru jirmuhu wa kabiru jur'uhu. Lisan ini kecil bentuknya, tapi bahayanya besar. Tapi punya potensi yang besar. Potensi untuk apa? Menjerumuskan kita ke murkaannya Allah. Menjerumuskan kita kepada neraka, naudzubillah. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab lisan ini, maka mewanti-wanti menerkai Musa Nabi. Dan bahkan beliau mengatakan pertama lisanmu ini bentuknya kecil tapi yang paling banyak bergerak itu lisan ini. Yang paling banyak mudaratnya dan bisa paling banyak manfaatnya ya lisan ini. Lisan. Dijaga. Yang kedua apa? Wasair jawarihi. Dan selain anggota-anggota tubuhnya selain lisan, mata, telinga, tangan, dijaga dari apa? Anil maharim. Dijaga dari perbuatan-perbuatan yang haram, wal athami, dan dari perbuatan-perbuatan yang dosa. Ada orang asing. Wal athami, dari perbuatan-perbuatan dosa. Coba. Ini dijaga kita. Insaf kita. Perbaiki akhlak penting, akhlak penting. Rusaknya jasad itu tidak berpengaruh kelak di akhirat. Rusaknya jasad. Mungkin kena penyakit jantung. Mungkin kena penyakit liver. Rusaknya jasad. Ini tidak bisa menjadikan seseorang ahli neraka. Tapi kalau rusaknya hati, coba. Rusaknya akhlak, coba. Rusaknya hati, rusaknya akhlak, ini bisa menyengsarakan kita kelak di akhirat, menjerumuskan kita kelak di yaumil qiyamah. Makanya beliau penting. Maka tidak ada ruginya, sungguh tidak ada ruginya kalau kita ini memperbaiki akhlak. Walaupun secara materi kita tidak dapat duit, ketahui. Oh, itu orang sopan, itu orang jujur, tapi tetap fakir. Apa faedahnya? Faedahnya yang mulia di hadapan Allah. Faedahnya apa ya? Kaya raya di akhirat. Balasannya di akhirat. Tak usah khawatir kita. Kita harus terkagum-kagum dengan seseorang yang memiliki akhlak yang mulia karena Allah. Akhlak. Tapi itu orang culas, suka ingkar janji, mobilnya banyak. Itu orang ini suka ngambil hartanya orang lain, suka khianat, tapi usahanya sukses. Apakah kita tertarik terhadap hamba Allah yang seperti itu? Tidak. Kelihatannya gemerlap di dunia, kelihatannya mewah dia di dunia, tapi rendah di hadapan Allah karena tidak punya kejujuran, karena dia sering khianat kepada amanah, sering berdusta dia karena tidak punya akhlak. Bagaimana? Kita itu harus terkagum-kagum dengan orang-orang yang mulia yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit-sedikit kita itu nilai dengan dunia, menipu, dunia itu menipu. Jangan sampai kita itu terpengaruh dengan rayuan dunia, akhirnya lupa kepada kehidupan akhirat. Ya memang kita tinggal di dunia, ya itulah tugas kita semuanya. Kita harus tetap ingat kepada akhirat. Kita harus tetap ingat siapa Tuhan kita. Kita itu punya Rabb, punya Tuhan yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak memandang kendaraan kita, Allah tidak memandang rumah kita, Allah tidak memandang harta kita, Allah memandang akhlakmu. Allah memandang hatimu Allah pandang. Makanya kalau seseorang itu
Kalau hatinya mulia, akhlaknya mulia, pandang dia, karena orang itu dipandang oleh Allah. Walaupun naik sepeda ontel sekalipun, kagumi dia, hormati dia, agungkan dia. Karena karena orang tersebut diagungkan oleh Allah. Orang tersebut dimuliakan oleh Allah. Ya kita harus menghormatinya, karena Allah menghormati orang yang tawadhu. Ini penting kita jangan sampai terkagum-kagum dengan orang yang naik mobil mewah, mungkin harganya 1 miliar, pakai desi, mungkin bajunya kenceng, mungkin bajunya mahal, harganya jutaan, keluar dari mobil, siapa itu, tapi tidak punya akhlak, tidak punya sifat jujur, tidak menjaga lisannya, suka menggonjeng, suka mengadu domba. Coba, itu orang nggak dipandang oleh Allah, nggak dipandang. Kenapa kita harus memandangnya? Jadi kita itu memandang orang itu harus ukurannya lah. Ukurannya itu adalah akhirat kita itu. Bahkan barang siapa seorang itu yang tawadhu al-ghina, orang yang kaya lighinahu, karena kekayaannya dabatul tadini, hilang 2/3 agamanya. Terus dinihnya hilang, 2/3 agamanya hilang. Ini latih kita, biar kita itu tidak terkagum-kagum dengan dunia. Ingat Nabi Muhammad sering diganjel batu perutnya karena lapar. Nabi Muhammad tidak punya kerajaan, Nabi Muhammad tidak punya tunggangan yang begitu berlebih-lebihan. Beliau tidak punya rumah yang berlebih-lebihan, beliau sederhana. Kita berusaha kita itu memiliki sesuatu hal yang bisa dipandang oleh Allah, ya ilmu kita mungkin, bacaan Al-Quran kita mungkin, akhlak kita mungkin, puasa kita, ibadah kita, sujud kita, itu yang dipandang oleh Allah. Ya dunia, harta, tapi harta ya untuk wasilah akhirat, kan gitu, bukan untuk merusak akhlak. Wal atham tahqiqan limakna siyam alladhi huwa limsaq. Ini semuanya untuk menjaga lisan dan semuanya. Beliau ini mentahqiq, beliau ini dikukuhkan makna siyam, maknanya berpuasa. Beliau ingin mengukuhkan maknanya berpuasa, dikukuhkan maknanya berpuasa. Apa maknanya berpuasa? Secara lughat maknanya puasa, secara lughat, bukan secara syar'i. Secara lughat wahwa al-imsak, yaitu adalah menjaga. Cara lughat. Kalau secara syar'i kan yaitu adalah imsak an kulli muftirin min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Ya, menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kan gitu secara syariat. Lah ini jaga lisan kita, jaga anggota tubuh kita, latih diri kita, jangan semaunya sendiri, ceplos-ceplos. Yang penting kan hatinya, Allah tidak bisa. Yang penting kan hatinya, hatiku kan baik, Allah. Itu takabur yang sesungguhnya, sudah menyangka hatinya baik, sudah mengaku hatinya baik, sudah lisannya ini ceplas-ceplos, dia merendahkan orang lain, nyinggung orang lain, suka menyakiti orang lain, punya sifat takabur lagi. Penting kan hatiku kan baik loh. Kamu merasa baik itu loh takabur itu. Kamu merasa baik itu sudah takaburun haqqan indallah. Takabur hak. Engkau menganggap baik, yuhasib nafsak khairan. Apabila engkau itu menghisab dirimu itu dalam keadaan baik, menyangka dirimu itu adalah orang baik, itu takabur. Itu sudah biasa-biasa saja kita itu.
Jaa fi sahihain, jadi dalam Sahih Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari. Lafaz ini diambil dari Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah. Diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abu Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad, beliau bersabda, as-siyamu junnatun, puasa adalah tameng dari api neraka. Puasa adalah tameng. Tameng dari siksaan api neraka, bisa menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Maka kata Nabi Muhammad, fala yarfuth, maka kamu jangan ucap kotor, jangan ucap kotor. Laki-laki membicarakan perempuan kotor, perempuan membicarakan laki-laki kotor, rendah. Itu rendah, itu tak punya akhlak, imannya keropos. Orang kalau soleh ingin membicarakan seorang perempuan ini, enggan dia. Mau berbohong, enggan dia. Gunjing, enggan dia. Mau menyifati perempuan itu saja beratnya, Masya Allah. Ini iman. Walaupun sujudnya ratusan rakaat, walaupun baca Al-Qurannya banyak, tapi kalau akhlaknya tidak berubah, tidak ada samrohnya, tidak ada buahnya, ibadahnya ya mungkin wallahu a'lam. Kalau diganjar oleh Allah, alhamdulillah, tapi itu ngalamat, itu alamat dalam hadis Rasulullah itu, man zada ilman wa lam yazad hudan, itu lam yazad min Allah ila budan. Ini terus diwanti-wanti bener oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, itu diwanti-wanti bener. Ingat kamu bacaan Quranmu banyak, ingat kamu ilmumu banyak, tapi kalau kamu ini tidak tambah akhlaknya, suka ngomong-ngomong jorok, suka telepon perempuan, ngobrol dengan perempuan, senang, tertawa. Ini bagi anak-anak muda, jaga. Dunia tidak kekal, mudamu tidak kekal. Kamu akan tua dan kamu akan mati. Dan jangan sampai kematianmu menjadikan engkau menyesal seumur hidup. Oh, bukan hanya seumur hidup, kekal abadi, nyesal selama-lamanya, ribuan tahun mungkin. Wallahu a'lam kekal abadi ataukah tidak. Yang jelas lama. Dan yang sudah pernah berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Yang penting kita itu kan dicintai Allah dan Nabi Muhammad, selesai kan? Ngapain kita ingin memang diperhatikan perempuan? Ngapain kita itu ingin diperhatikan laki-laki? Ngapain kita? Emang mereka itu apa manfaatnya bagi kita? Hah? Kalau kita punya niat seperti itu, justru Rasulullah berpaling dari kita kan gitu. Justru Allah tidak suka dengan niat kita, dengan pendirian di dalam hati kita yang seperti itu, mencari perhatian yang lawan jenis. Mereka bukan Tuhan, mereka bukan Nabi Muhammad, nggak bisa ngasih syafaatmu, nggak bisa ngasih kebahagiaan kepada dirimu. Sungguh, justru kalau kita berakhlak seperti itu, justru mereka memberikan kemudorotan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah murka kepada kita, justru malah menjadikan kita sengsara. Sungguh mereka itu la yanfa' wa la yadur. Sungguh manusia, perempuan, laki-laki, sekaya apapun, cantik apapun dia, naudzubillah, punya nasab apapun dia, tidak punya pangkat,
mereka semuanya untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan keberkahan kepada kita. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, belum tentu mereka husnul khotimah, belum tentu mereka ahli surga, kan gitu. Apain kita mencari perhatian mereka? Biasanya kita tertipu dengan dunia, tapi lupa dengan Nabi Muhammad, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam mimbar ini ayo kita ingatkan terus Allah, 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 Allah yang kekal, Allah Ar-Razzaq, terus Allah yang berkuasa, harus diingat terus. Allah segala-galanya, Allah yang menguasai yaumil mahsyar, itu loh. Wa innamru'un, kata Nabi Muhammad, wa innamru'un qatadahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marrataini. Apabila ada seseorang yang ngajakmu gulat, yang ngajakmu bertengkar, berkelahi, dalam keadaan kau puasa, dalam keadaan kita berpuasa, ada seseorang yang mengajak kita berkelahi, atau ada seseorang yang merendahkanmu, mencacimu, mengolok-ngolokmu. Ada seorang yang seperti itu dalam keadaan engkau berpuasa. Petunjuk Nabi kita juga indahnya Rasulullah. Petunjuk Nabi kita, falyaqul, kamu ucapkan apa? Inni shaimun, aku puasa. Jangan ngajak tengker saya, jangan ngajak kelahi saya puasa. Tidak boleh. Al-Qais, orang yang cerdas adalah mandana nafsah wa amila ma ba'dal maut. Ya cerdasnya, tidak boleh kata Nabi Muhammad di atas itu wala yajal, kamu jangan bodoh, jangan bodoh, kamu harus cerdas. Orang bodoh itu bagaimana? Orang yang bodoh, orang yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya, itu orang bodoh. Kata Nabi seperti itu. Orang yang bodoh, orang yang bisa mencegah amarah. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak bisa mencegah amarahnya, emosinya. Itu orang bodoh. Tapi orang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang bisa menahan amarahnya, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, wa amila ma ba'dal maut, dan dia beramal amal setelah kematian, yaitu dia beramal, berusaha mengamalkan amal-amal akhirat. Itu orang yang cerdas. Dan orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad, ketika ada seseorang yang mengajakmu gulat, ngajakmu perang, ngajakmu berkelahi, ngajakmu bertengkar, ini orang yang cerdas. Falyakul inni shaimun, ini cerdas ini. Aku tidak mau terpengaruh dengan kamu, kan gitu. Kamu siapa, kan gitu. Kamu kan hamba. Aku kau pancing emosiku, kamu kau pancing emosiku, tidak ngaruh. Kamu siapa? Sedangkan Rasulullah ini memerintahkan aku untuk mengekang amarahku. Ini penting, ini penting kita itu sebagai manusia jangan lemah. Apa itu? Mudah dikendalikan manusia. Sebodoh-bodohnya orang itu, bodoh-bodohnya orang itu mudah diombang-ambingkan oleh manusia, dihina, marah. Itu bodoh itu orang. Diajak kelahi, ikut kelahi,
direndahkan marah, ngeludahi itu orang, mukul itu orang. Itu orang mudah dipengaruhi, itu mudah dipengaruhi oleh suasana seorang hamba. Harusnya kita itu dipengaruhi oleh Allah. Apa Allah memerintahkan kita melalui lisan Nabi kita, inni shaimun, inni shaimun, puasa saya. Kan hebat kan gitu dia. Aku tidak mau dikendalikan oleh hamba. Sama, kamu juga akan jadi bangkai, aku juga akan jadi bangkai. Kamu juga belum tentu ahli surga. Husnul khotimah saja kamu tidak ada yang jamin. Ngapain aku mau kamu kendalikan? Ya lebih baik aku dikendalikan oleh hadis Nabi, aku dikendalikan oleh Nabi. Kan hebat ini, mulia. Ya lebih baik aku dikendalikan oleh Allah, Zat yang Maha Agung. Apa Allah menyuruhku? Tahan hawa nafsumu, tahan amarahmu. Inni shaimun marratain, 2 kali diucapkan. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammi shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Dan Nabi Muhammad melanjutkan sabdanya, sungguh demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, la khulufu fammi shaim, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa. Sungguh la khulufu fammi shaim, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyab, lebih harum lah pokoknya, lebih harum indallahi, di hadapan Allah, min rahil miski, daripada baunya minyak misk. Kan iman itu dah. Masa ucap kotor, baunya harum sudah di hadapan Allah, tidak mau dikotori oleh maksiat. Ini adab. Warwa al-Bukhari, kita lanjutkan. Warwa al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Nabi Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi beliau bersabda, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa seseorang yang dia tidak meninggalkan qaulaz zur, ucapan yang lacut. Ucapan lacut, ucapan buruk kita aja sudah. Barang siapa seseorang yang tidak mau meninggalkan ucapan yang lacut, ucapan yang jelek, tahan, lidah ini ditahan, lisan ini ditahan. Malam yada' qaulaz zur wala amal bi, dan orang tersebut mengamalkan ucapan-ucapan zur, ucapan-ucapan yang lacut, maka falaisa lillahi hajatun, Allah tidak ada hajat sama orang itu. Maksudnya Allah tidak mau mandang orang itu. Keras ini. Falaisa lillahi hajatun, Allah tidak punya hajat kepadamu. Fi ayat ruka ta'amahu, di dalam engkau meninggalkan makananmu dan engkau meninggalkan minumanmu, li ajris siyamik, karena engkau berpuasa. Allah tidak butuh ibadahmu itu, Allah tidak butuh puasamu itu, Allah tidak mau mandang puasamu kalau lisanmu ini lacut. Ketika engkau itu berpuasa, pentingnya akhlak, penting itu. Cukup diam aja, diam kita, zikir, selamat lah ya, semoga
Selamat semuanya di hari akhirat. Dijaga lisan ini, diucapkan ilmu, Al-Quran, zikir, salawat, kejujuran, uluk salam dengan tetangga, bukan ngobrol dengan perempuan, bukan ngobrol dengan laki-laki. Jaga, wahai orang tua yang mendengarkan ini, yang punya putra putri, tolong tanamkan akhlak kepada mereka semuanya, akan pergaulan mereka dengan laki-laki dan perempuan, mungkin di sekolahnya, mungkin di kuliahnya. Ayo cintai mereka semuanya, cintai keturunan kita, cintai anak-anak kita, walaupun mereka sudah SMA, walaupun mereka sudah kuliah, sudah dewasa. Tapi ketahuilah, bukan berarti mereka dewasa mereka sombong. Aku sudah dewasa, orang tua aku tidak patut menasihati aku sudah ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Aku sudah ngerti jalan, aku sudah bisa menjalankan kehidupanku sendiri. Sombong itu, sombong. Walaupun kita dalam keadaan dewasa, siapakah yang sempurna keilmuan kita? Itu anak yang ngomong seperti itu, apakah ilmumu sudah sempurna, nak? Apakah kamu sudah kayak Imam Syafi'i? Kalau kayak sudah Imam Syafi'i, ya silakan kamu berkata seperti itu. Ayatul Ahkam aja ndak ngerti, tasrif aja ndak ngerti, jurumiyah aja ndak ngerti, baca kitab aja ndak tahu, Fathul Mu'in saja ndak tahu, Muadzab saja ndak tahu, hadis Sahih Bukhari saja ndak ngerti, bacanya ndak ngerti. Kok sombongnya seperti itu? Kan gitu ibaratnya. Yang punya ilmu saja tidak boleh sombong, kamu itu punya ilmu apa? Kan gitu. Kalau memang kamu itu sudah bisa menjalankan kehidupan sendiri, apa yang kamu tonjolkan? Ilmu apa dalam segi syariat yang kamu ketahui apa? Kalau engkau seperti halnya ulama-ulama besar, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Al-Imam Haddad, Sufyan Ats-Tsauri. Kalau engkau seperti itu, ya silahkan, silahkan. Coba. Jadi biar tahu itu loh. Ternyata pikiran mereka itu salah. Ya salah pikiran mereka. Aku sudah dewasa, 17 tahun ke atas, sudah punya KTP saya sudah dewasa, jangan diatur-atur lagi. Ini bahasa apa ini? Aku sudah 17 tahun, sudah bisa menentukan hidupku sendiri, memilih kehidupanku, masa depanku sendiri. Allah, sombong. Itu tertipu. Kamu sudah dewasa, dibisiki sama setan. Kamu sudah dewasa, 17 tahun, KTP sudah punya kamu. Orang tuamu kok menasihati kamu, tidak layak. Sekolahnya lebih tinggi kamu, sekolahnya lebih lama kamu, modernnya lebih modern kamu, gaptek lebih gaptek orang tuamu, aduh, lebih pinter kamu perihal dunia. Iya, tapi terselubung di dalam hatinya sifat sombong. Terselubung di dalam hatinya sifat sombong. Kayak sudah tidak bisa dosa saja, kayak sudah tidak bisa digoda syaitan saja. Sampai mati kita digoda syaitan gitu. Wan Abi Hurairah, lanjutkan. Diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, tentang adab puasa juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rubba shaimin. Ini ketat bener ini, ya. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa as-sahru. Rawa Ibnu Majah wa lafdhu lahu wan Nasa'i wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah
Dan ini lafaz dari Imam Ibnu Majah dan juga dari Imam Nasa'i, diriwayatkan Imam Nasa'i, tapi ini bukan lafaz dari Imam Nasa'i. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rubba shaimin, banyak orang yang puasa, banyak orang yang berpuasa, ya, banyak orang berpuasa. Taibala sama laisa lahu min siyamihi, tapi tidak ada baginya dari puasanya mendapatkan apa-apa ilal ju'u, kecuali lapar saja. Kecuali lapar saja. Tidak ada bagi orang yang banyak sekali orang yang menjalankan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya ilal ju'u, kecuali lapar saja. Lapar tidak dapat surga, tidak dapat pahala. Ini Nabi yang bersabda. Maka takutlah kita dengan sabda Nabi ini, buat hadits, buat benteng kita, buat pakar kita, biar kita tidak masuk di dalam ancaman Nabi Muhammad SAW. Wa rubba qaimin, kata Nabi, dan banyak sekali orang yang ibadah berdiri dalam keadaan salat. Tapi apa? Laisa lahu min qiyami illa sahru, tapi tidak mendapat apa-apa dari ibadahnya illa sahru, hanya matanya ini melek saja. Salatnya matanya melek, ya dapatnya hanya itu doang saja, dapat mata melek itu saja. Salatnya dipandang apa enggak oleh Allah? Tidak. Puasanya dipandang atau tidak oleh Allah? Tidak. Ya karena kenapa? Tidak jaga akhlak, tidak jaga akhlak, tidak jaga lisan, tidak jaga tangan, tidak jaga mata, tidak jaga telinganya, tidak jaga kakinya, tidak jaga anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan makarih, wasayyi'at, dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, dan perbuatan-perbuatan yang rendah di hadapan Allah. Ini loh dampaknya itu, ini sebabnya itu, dampaknya gak dapat apa-apa. Puasanya gak dapat, ibadahnya gak dapat. Sebabnya apa? Gak jaga anggota tubuhnya, gak menjaga akhlak dia, gak menjaga adab ibadah, gak menjaga adab berpuasa, gak menjaga adab berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma irhamna jami'an warzuqna ya Allah ilman nafi'an ya Allah. Berkahi kami mohon terima puasa kami ya Allah. Jaga anggota tubuh ini ya Allah dari kemurkaan-Mu ya Allah. Jaga akhlak kami ya Allah, jaga adab kami ya Allah ketika kami menjalankan ibadah puasa ya Allah. Lisan ini ya Allah jaga ya Allah dari ucapan-ucapan yang Kau murkai. Kedua mata ini ya Allah jaga ya Allah dari pandangan-pandangan yang Kau murkai. Kami adalah ibaduk, kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Kami sungguh butuh rahmat-Mu ya Allah. Kalau seandainya kami tidak mendapatkan rahmat-Mu ya, maka kami akan lari kemana lagi untuk mencari rahmat ya Allah. Sungguh kami butuh kasih sayang-Mu, kami butuh pertolongan-Mu. Kalau Engkau tidak mau memberikan pertolongan kepada kami,
Kalau kami tidak mendapatkan pertolongan-Mu ya Allah, maka kami akan lari ke mana ya Allah? Akan mencari pertolongan, mencari perlindungan kepada selain Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat setiap perbuatan yang hamba-hamba-Mu lakukan ya Allah. Maka jadikan kami semuanya, ucapan ini, perbuatan ini ya Allah, menjadikan ya Allah pandangan-Mu ridho kepada kami ya Allah. Menjadikan ya Allah, Engkau ya Allah menurunkan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Keluarga kami ya Allah, jaga mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah dari takrabuz zina, jaga mereka dari berpacaran ya Allah, jaga mereka ya Allah dari pergaulan bebas ya Allah, jaga mereka ya Allah dari kemudaratan akhlak ya Allah yang rendah ya Allah, yang bergaul antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada batasnya ya Allah, berteman dengan laki-laki dan perempuan tidak ada batasnya ya Allah. Jangan sampai ya Allah mereka memiliki akhlak-akhlak yang seperti itu ya Allah, akhlak-akhlaknya iblis ya Allah, akhlaknya orang-orang ya Allah yang keluar dari jalan agama-Mu yang benar ya Allah. Tapi mudahkan ya Allah keturunan kami ya Allah, keturunan kami semuanya ya Allah mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad, mengikuti akhlak keluarganya Nabi Muhammad, mengikuti akhlak dzurriyyahnya Nabi Muhammad, begitu menjaga mereka ya Allah dari lawan jenis, menjaga auratnya, menjaga tutur katanya, menjaga pandangannya ya Allah. Jauhkan keturunan kami ya Allah dari perbuatan zina ya Allah, dan jauhkan ya Allah keluarga kami ya Allah dari keluar dari agama-Mu ya Allah. Jauhkan mereka semuanya ya Allah. Terima puasa kami ya Allah, terima puasa kami dan ikhlaskan kami menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, dan bersihkan hati ini ya Allah. Bersihkan hati ini ya Allah dari sombong, bersihkan hati ini dari hubbud dunya, bersihkan hati ini dari permusuhan di bulan Ramadan ini ya Allah. Dan jumpakan kami ya Allah dengan keberkahan di bulan Ramadan ini. Jumpakan kami ya Allah dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini ya Allah. Jumpakan kami ya Allah dengan ampunan di bulan Ramadan ini ya Allah. Dan wafatkan kami ya Allah husnul khatimah. Wafatkan kami ya Allah husnul khatimah. Wafatkan kami ya Allah husnul khatimah. Wafat dalam keadaan iman ya Allah. Wafat dalam keadaan hati dan lisan ini Kau tuntun untuk mengucapkan kalimah agung dan mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.